Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang yang pertama, mentaati sendi-sendi dasar koperasi, yang kedua, tipe-tipe pengawasan dan metode penelitian, yang ketiga, metode pengawasan, yang keempat, manajemen koperasi. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Gusti Murah Wiliada Pretnya Putra, absen 8. Perkenalkan, nama saya Ikada Yudi Astrawan, absen 11. Perkenalkan, nama saya Iko Fikri Antara Putra, absen 12. Perkenalkan, nama saya Madison Indrawan, absen 14. Baik, materi pertama mengenai mentaati sendi-sendi dalam koperasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Oleh karena itu harus ditopang oleh sendi dasar yang kuat. Sendi-sendi dasar koperasi dirumuskan sebagai berikut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Sendi-sendi dasar koperasi adalah 1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuatan tertinggi sebagai pencerminan dalam pencerminan koperasi. Yang ketiga, pembagian SAU diatur menurut masing-masing anggota yang berperan aktif dalam koperasi. Yang keempat, adanya pembatasan bunga dan modal. Yang kelima, pengembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada anggota itu sendiri. Yang keenam, usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka. Yang ketujuh, swadaya, swakarya, dan swayambada sebagai prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tipe pengawasan dari metode penelitian. Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam 3 macam tipe atas dasar fokus aktivitas pengawasan, antara lain yang pertama pengawasan pendahuluan, yang kedua pengawasan pada saat kerja berlangsung, yang ketiga pengawasan feedback. Yang pertama itu pengawasan pendahuluan. Prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasil dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Yang kedua itu mengawasi pada waktu kerja berlangsung. Penelusuran kontrol terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerja para bawahannya mereka. Yang ketiga, pengawasan feedback. Sifat khas dari metode pengawasan feedback adalah bahwa dibutuhkan perhatian pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengawasan. Nah, adapun pengertian dari pengawasan. Nah, pengawasan itu adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Nah, adapun tujuan dari pengawasan. Yang pertama, untuk menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan. Yang kedua, adaptasi lingkungan. Yang ketiga, meminimalkan kegagalan. Yang keempat, meminimumkan biaya. Dan yang terakhir, mengenai kelemahan dalam pelaksanaan. Nah, ada 8 gejala yang memerlukan pengawasan. Yang pertama, terjadi penurunan pendapatan atau profil namun tidak begitu jelas penyebabnya. Yang kedua,
penurunan kualitas pelayanan atau adanya keluhan pelanggan. Dan yang ketiga, ketidakpuasan pegawai atau keluhan pegawai. Yang keempat, berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima, banyaknya karyawan yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasi setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya melebihi anggaran. Nah, yang terakhir, adanya pengamburan dan inefisiensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, berdasarkan objek. Yang kedua, berdasarkan subjek. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Yang keempat, berdasarkan cara. Nah, yang pertama, berdasarkan objek. Produksi atau kuantitas dan kualitas. Waktu, ketepatan proses produksi. Manusia atau kegiatannya, dan keuangan. Yang kedua, berdasarkan subjek. Intern atau vertikal. Yang ketiga, berdasarkan waktu, preventif atau sebelum terjadi penyimpangan. Yang keempat, berdasarkan cara, inspeksi atau cepat melihat kesulitan namun tak ada waktu dan merasa tak diawasi. Nah, adapun metode pengawasan. Yang pertama, pengawasan non kuantitatif. Nah, pengawasan non kuantitatif tidak melibatkan angka-angka yang dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, inspeksi teratur dan langsung. Yang ketiga, laporan lisan dan tertulis. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan. Yang kelima, diskusi antara manajer dengan bawahan dan pelaksanaan sesuai kegiatan. Nah, adapun pengawasan kuantitatif. Pengawasan kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Nah, yang pertama, anggaran. Yang kedua, audit. Adapun audit internal audit, adapun eksternal audit. Nah, yang ketiga, analisis break even. Yang keempat, analisis rasio. Nah, membandingkan rasio saat ini dengan rasio di masa lalu, membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Pengawasan yang efektif. Yang pertama, akurat. Pengawasan akurat menguasai kegiatan benar dan real. Yang kedua, tepat waktu. Informasi dikumpulkan dan dievaluasi secepatnya bila korektif segera. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Dan yang keempat, objektif dan integratif. Info mudah dipahami, objektif dan lengkap. Yang kelima, terpusat pada titik pengawasan strategis. Fokus pada aktivitas dengan penyimpangan tertinggi sehingga bisa fakta. Yang keenam, realistis ekonomis. Biaya lebih kecil dari manfaat. Yang ketujuh, realis organisasional. Sistem harus cocok harmonis dengan kenyataan organisasi. Yang kedelapan, sebagai petunjuk organisasional. Sebagai petunjuk operasional. Nah, menunjukkan dediksi dan koreksi. Yang kesembilan, terkoordinasi dengan aliran kinerja organisasi. Tiap tahap kerjaan mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, diterima anggota anggaran dengan mendorong tanggung jawab dan berprestasi. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya ada manajemen koperasi. Pentingnya manajemen dalam koperasi. Manajemen merupakan salah satu bagian penting dari organisasi koperasi. Berhasil atau tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu managio yang artinya pengurusan. Kemudian bahasa Inggris menjadi manajemen, diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia dengan tata laksana, pengelolaan, dan pengurusan. Secara umum telah dirumuskan bahwa definisi manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan kelompok orang dan mengerahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses penyelenggaraan usaha kerjasama, manajer itu melakukan pekerjaan dari dua segi. Yang pertama, menggerakkan orang-orang. Yang kedua, ada mengerahkan fasilitas. Selanjutnya ada fungsi manajemen koperasi. Fungsi manajemen koperasi merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam memimpin koperasi. Hal ini mengingatkan pada koperasi ada tugas pokok yang berbeda.
dengan badan usaha lain, yaitu yang pertama ada memelihara atau mempertinggi moral atau jiwa koperasi pada anggota. Yang kedua ada mencapai keberhasilan usaha. Dalam melaksanakan usaha ini, koperasi membagi persoalan dalam dua hal. Yang pertama ada persoalan organisasi eksternal. Semua persoalan yang berhubungan dengan pihak luar, misalnya usaha meningkatkan penjualan, mempersiapkan barang-barang yang berhubungan dengan distribusi dengan barang fisik. Yang kedua, ada persoalan organisasi internal, yaitu persoalan yang berhubungan dengan keadaan koperasi itu sendiri. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan pramasakti. Om Santi 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 Om.